Kecelakaan maut yang membuat hilangnya nyawa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kini membuat sebagian kalangan aktris turut ikut membayangkan betapa seramnya ketika alami kecelakaan di tol. Pernah merasakan kejadian yang sama dan membuat nyawa sang istri melayang, Saipul Jamil ungkapkan rasa dukanya atas kepergian mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, di mana kejadian tersebut sangat mirip dengan kejadian yang dialaminya pada tahun 2011 di tol Cipularang kilometer 97. Saya jadi akhirnya begitu Vanessa sama Bibi kecelakaan di tol, saya jadi akhirnya ingat lagi kecelakaan saya di tol juga kan, yang menyebabkan almarhumah istri saya meninggal dunia. Ya terus terang saya begitu ngedengar Vanessa mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami, itu saya sedih banget. Sedih, bahkan saya nangis, nggak percaya gitu. Kok bisa ada lagi teman artis ya, atau ada seseorang yang bisa mengalami kejadian yang sama gitu. Saya paham banget itu gimana keadaan di dalam mobil pada saat terjadi guncangan seperti itu, terus keluarganya seperti apa gitu. Makanya kemarin alhamdulillah saya sudah takziah ke keluarganya, memberikan kekuatan supaya ya yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan luka yang kejadian seperti ini nih gak bisa setahun 2 tahun sembuh. Sampai sekarang saya juga masih duka. Ini padahal udah 10 tahun yang lalu masih duka gitu. Makanya kita hibur mereka. Ya, ada sedikit rezeki kita berbagi sama mereka. Apalagi kan masih ada putranya, ya alhamdulillah Allah masih menyelamatkan keturunannya. Itu yang yang masih agak sedikit bahagia ya, masih ada keturunannya Vanessa sama almarhum Bibi gitu. Ya, mudah-mudahan babynya sehat, sampai tumbuh sehat sampai besar ya. Terus kakek neneknya juga memberikan kenyamanan. Saya yakin orang kakek neneknya baik-baik semua, insya Allah babynya akan diurus dengan baik, insya Allah. Kalau lihat rekam jejak digital supir ini kan memang ada. Jadi pada saatnya pemerintah atau kepolisian memberi contoh untuk menghukum supir ini. Kalau Bang Ipul kan suami istri, dia nggak mikir juga kan menabrak itu kan karena pecah ban mobil. Pecah ban belakang. Kalau macam ini dia supir, gitu. Kalau kelihatan cara nabrak itu kan nabrak gitu kan. Kalau masalah ngantuk itu ya beda saja, pernah kecelakaan tapi ngantuk, tapi nggak balap gitu. Tadinya pada saat mau supir itu saya ketiduran gitu. Karena tidak tersiarkan gara-gara waktu itu mereka sudah rame, ada 3 mobil yang tabrak beruntun. Ya berapa? Ini 40 juta, ini berapa? 25 juta ya beres semua, selesai gitu. Ini nggak terlalu heboh-heboh, mobil saya sendiri habisnya 40 jutaan. Untung nggak karena memang tidak balap gitu. Jadi kalau kita membalap risiko kecelakaannya bisa lebih parah. Suasana duka yang saat ini masih menyelimuti keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kini juga tengah diramaikan dengan sebuah kontroversi terkait sebab akibat terjadinya kecelakaan maut tersebut yang diduga dikarenakan kelalaian dari supir Vanessa dan Bibi yang bernama Tubagus Jody. Melihat prosesnya kini terus berjalan di ranah hukum, Farhad Abbas pun ikut turut menanggapi kasus kecelakaan yang menimpa Vanessa dan Bibi Ardiansyah. Ya di Undang-Undang Lalu Lintas. Laka Lantas. Pasal 10. 110 ya? Pasal berapa sih kecelakaan? Itu ancaman hukumannya bisa 12 tahun bang. Iya, 12 tahun. Paling maksimal 12 tahun. Berlaku juga nggak sih bang? Karena kan sempat instator. Kena. Oh nggak tahu saya itu kalau itu. Satu lagi kan, ya bisa juga dia menghapus jejak digital kan bisa. Ada ayat yang menggunakan barang bukti kan. Kemudian yang jelas ini menjadi pelajaran buat dia juga kan.
Ya mungkin orang jadi takut lagi untuk memperkerjakan dia sebagai supir atau menjaga orang yang tidak ada. Mungkin juga karena supir di usia muda. Tapi serba salah ya. Tapi pesan yang paling menurut saya penting, jadi para pemilik mobil ini, tuan-tuan dan majikan, kalau supirnya kecapean, dia harus suruh istirahat. Jangan sampai dianggap supir yang bawa mobil, jadi supir itu tidur sedikit, bawa aja, betul kan? Iya. Gitu, jadi kalau majikan nggak capek aja tidur cukup, ya apalagi supir harus 2 kali. Makanya diperhatiin, vitaminnya diperhatiin. Dia pokoknya kalau bisa kalau bawa mobil ngantuk mah tidur. Makanya ada rest area, apalagi perjalanan jauh. Saya pernah ngalami juga kayak ada expo saja. Sampai orang tua saya juga nggak tahu. Nanti cerita dari guru bahasa Inggrisnya keluarga itu yang lapor marah-marah kenapa dia tidak tahu. Mungkin beda halnya kalau memang kerusakan dari jalan, makanya lagi diteliti kan, kerusakan dari ini kecelakaan penyebabnya apa nih? Apa dari mobilnya? Kalau kan dari mobilnya, bannya pecah belakang, kan? Apa memang dari ngantuk? Bisa gitu, sama jalan tolnya mungkin terlalu berkelok-kelok. Kalau saya kan kelok-kelok, gini, gitu. 96. Memang di situ sering rawan kecelakaan, banyak. Bukan dari 90 sampai 100 tuh kalau Cipularang mah hati-hatilah bawanya gitu. Saya kalau di tempat itu saya pasti di bawah 80. Iya. 70 kalau di tempat itu. Karena memang mungkin jalan itu mengandung magnet. Iya bisa jadi. Belum lagi mitos-mitos ada nenek-nenek. Ada juga yang pergi lihat nenek-nenek ternyata dia ditabrak. Gitu Iya. kan? Ada yang mitos orang menyelamatkan itu atau dia nyaris ternyata dia ditabrak, ada itu. Ingin tahu, kalau nggak salah itu ada habis bang saya pun ada bapak-bapak yang pergi Ke Gunung Hejo, katanya dibilang ada Gunung Hejo lah, ada penunggunya lah. Ya, pokoknya situasi kayak gini mah pasti banyak orang yang ingin mengambil keuntungan. Pernah alami kecelakaan pada tahun 2011 yang menyebabkan nyawa sang istri melayang, serta melihat kejadian yang menimpa Vanessa dan Bibi sebagai penutup, Saipul Jamil pun turut memberikan sebuah tips dan saran yang mana dirinya mengingatkan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, terutama di jalan tol. Alhamdulillah, jadi gini, dengan adanya kejadian di tol, jadi teman-teman yang untuk pengguna jalan tol, itu tuh di situ ada namanya jarak maksimum. Ya, jadi ternyata udah dikasih tahu harus 90, gitu kan, 90 km per jam. Kita ikutin aja, gitu. Terus juga kalau memang kita mau benar-benar mau ngebut, kita benar-benar mesti mata teliti. Lihat belakang, kanan kiri, gitu. Kadang-kadang ada mobil tiba-tiba nyelinap kan, tiba-tiba pindah jalur gitu. Mesti sering-sering main dim lampu. Ya kalau bisa jangan main handphone kalau lagi nyetir, mau dalam keadaan cepat atau dalam keadaan lambat. Itu hindarin, handphone tuh penyakit. Udah pokoknya lagi nyetir fokus nyetir gitu. Kecuali kalau kita disetirin gitu. Satu lagi ya kalau capek ya harus istirahat. Terus kalau mau perjalanan jauh, sebagus apapun mobil kita harus cek dulu remnya, bannya tuh. Udah tuh ganti-ganti oli itu harus diganti. Aku alhamdulillah udah mulai nyetir dari sebulan yang lalu. Udah ngurus surat izin mengemudi sudah punya lagi. SIM A. Setelah kejadian itu saya alhamdulillah sih nggak trauma nyetirnya, enggak gitu. Cuman ya traumanya kalau nyewa mobil, karena itu kan mobil sewaan yang saya kecelakaan kemarin. Saya pikir kan mobil sewaan sehat lah ya, udah mau dikasih konsumen kan, ternyata memang dari awal berangkat tuh mobil udah bunyi tek gitu. Dan akunya nggak peduli gitu, pikir ya udahlah sehat lah insya Allah gitu. Nah itu kalau mau kita nyewa mobil hati-hati untuk pengemudi gitu.